memberikan contoh ataupun teladan. Jadi kita guru ini adalah sebagai figur panutan bagi anak murid kita untuk menjadi teladan ataupun contoh. Dan ini penting sekali. Maka di dalam filosofi pendidikan di Ajar Dewantara ini wajib kita pegang prinsip dalam pendidikan Indonesia. Jadi seorang guru di depan itu memberikan contoh ataupun teladan. Kita tidak akan mampu menerapkan budaya positif secara maksimal kalau kita tidak mampu memberikan contoh atau teladan. Kalaupun bisa, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Tapi ketika kita sudah menjadi panutan atau teladan, insya Allah anak-anak itu dengan mudahnya akan ikut apa yang kita lakukan. Tetapi kalau hanya kita memberikan sebuah perintah tanpa kita memberikan sebuah contoh, maka niscaya itu bisa terwujud tapi sangat kecil. Yang kedua, engadyo mangun karso, yakni memiliki arti memberikan semangat kepada siswa kita untuk terus maju, memberikan sebuah dorongan atau semangat ataupun motivasi. Kemudian yang ketiga, tutpuri handayani, memberi semangat kepada murid dalam menentukan pilihannya. Kadang ini kita sering kali terabaikan untuk memberikan semangat untuk pilihan, karena terlebih di anak-anak kita, yakni anak-anak SMA, itu biasanya posisinya dalam posisi yang labil dalam arti bagaimana? Ketika menentukan jurusan, ketika mereka melakukan pendidikan selanjutnya, itu biasanya bingung. Saya mau ngambil apa ini, Bu? Padahal sudah kelas 3 atau kelas 12. Padahal harusnya ini sudah menjadi mimpi indahnya yang harus sudah dikonsep dari awal ketika dia kelas 10. Maka bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, kita usahakan nanti. Begitu nanti kelas 10 kita sudah arahkan anak. Jadi, nak, harus kamu tentukan pilihanmu ke depan itu mau jadi apa sih yang akan menjadi tujuan hidupmu. Jadi kalau dari awal itu sudah jelas, insya Allah dia itu akan continue. Seperti halnya hal kecil yang saya terima kemarin, pembelajaran kecil yang sama kita hadapi kemarin itu adalah menghadiri kegiatan karnaval. Ternyata makna karnaval itu bukan hanya sekedar anak-anak baju, cantik-cantikan baju, cantik-cantikan make up, tetapi di dalam daya ingat seseorang anak yang masih kecil itu adalah obsesi mereka nanti. Jadi ingat ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan anak-anak panjenengan itu mau ikut karnaval, itu jangan ikuti kemauan kita. Tentukan itu adalah sesuai dengan keinginan anak, karena itu dicap atau diingat terus sama dia. Seperti halnya saya semakin merasa bersalah kepada saudara-saudaranya sebelumnya itu kan saya saja gampangnya pakai ini saja. Ternyata di anak yang ketiga ini kemarin ketika saya pakaikan baju polisi atau polwan itu sampai sekarang itu teringat bahwasanya dia itu punya keinginan menjadi seorang polisi. Seperti itu. Saya jadi kemarin itu menyesal kenapa tidak saya pakaikan baju guru saja atau baju dokter aja sekalian biar diingat ini loh mimpi saya nanti kan kayak gitu. Jadi sampai pulang tuh baju sudah saya cuci pun masih terus diingat. Pak polisi, hormat gak seperti itu. Jadi kan memori anak itu terekam, ya kan? Terlebih masih kecil, itu sangat kuat. Jadi kita ini sebagai orang tua, sama-sama kita sebagai orang tua, maka tanamkan hal-hal yang positif kepada anak kita sesuai dengan keinginan. Bangun terus bakat keterampilan dia, jangan dibatasi. Mungkin belum terlihat, tapi kalau ada sesuatu yang dia mulai sukai, tentulah jalan hidup dia nanti, ya Bapak Ibu ya. Jadi itu sekilas tentang kegiatan karnaval yang saya ikuti kemarin, maka membangkitkan semangat anak dari kecil. Karena anak itu kan apa ya, daya ininya belum terkontaminasi, daya pikirnya itu masih natural, masih alami sekali. Jadi insya Allah di dalam otak dia itu masih jernih, tidak ada hal-hal yang negatif. Jadi kalau sesuatu yang datangnya positif akan terekam dengan sangat baik. Selanjutnya kita mulai masuk ke dalam yang awal tadi, yakni budaya positif. Kenapa sih budaya positif itu sangat penting? Seperti halnya kata-kata awal saja sudah sangat menarik. Budaya dan positif terbentuk dari dua kata, yakni budaya dan positif. Kalau kita tahu budaya itu sendiri adalah sebuah kebiasaan, ya kan? Atau keyakinan-keyakinan yang sering kita lakukan. Positif itu
tentunya adalah hal-hal yang bernuansa baik. Nah, maka budaya positif itu memiliki makna, yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini sebenarnya sudah terjadi pada anak-anak kita khususnya dan umumnya pada generasi emas seluruh peserta didik di Indonesia ini. Namun ada hal-hal kecil yang sudah mulai terbenam. Nah, seperti halnya yang kita rasakan dulu. Dan kenapa kok saya mengatakan ini? Hal ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya kemajuan teknologi. Salah satunya apa Bapak Ibu? Merosotnya etika atau karakter anak. Benar tidak? Sama-sama kita lihat karakter anak kita itu sudah mulai menurun, baik terhadap orang tuanya, ya kan, terhadap gurunya, dan juga terhadap kawan-kawannya. Nah, kita bisa membangun kembali, memberdayakan untuk mewujudkan mereka berkarakter yang baik itu melalui budaya ini, melalui kita menanamkan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Insya Allah akan kita semakin kuatkan kebudayaan atau nilai-nilai itu di sekolah kita setelah kita nanti apa saja yang akan kita terapkan. Tentunya ini akan berawal dari hal-hal kecil yang akan menjadi acuan kita untuk mewujudkan yang namanya visi sekolah atau mimpi sekolah atau tujuan sekolah. Karena budaya positif ini itu adalah nanti larinya ke dalam implementasi mewujudkan yang namanya visi sekolah. Nah, di dalam budaya positif itu sendiri dia berusaha untuk menciptakan budaya positif yang dapat dilakukan dengan yang pertama. Jadi dalam budaya positif itu bisa kita lakukan melalui yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Dari yang awalnya itu kebanyakan kita menggunakan teacher center, maka kita rubah. Apalagi kurikulum kita sudah berubah menjadi kurikulum merdeka. Nah, sudah tidak zamannya lagi kita menjadi objek pusat daripada anak. Pembelajaran itu sekarang berpusat pada siswa, yaitu student center. Kita ini hanya mengayomi mereka mau apa, yuk kita bimbing, kita arahkan. Maka perubahan paradigma belajar yang awalnya dari teacher center kita rubah menjadi student center. Mau tidak mau, karena kalau masih kepada teacher center maka tidak akan pernah berubah mindset kita, pola pikir kita. Kita pasti akan berusaha menggurui siswa, padahal saat ini tidak lagi zamannya kita menggurui siswa. Mereka butuh apa, kita siapkan. Kita motivasi, kita beri dorongan, kita beri fasilitas. Selanjutnya yang kedua, untuk menciptakan budaya positif dapat dilakukan yang kedua dengan disiplin positif. Yang ketiga dengan motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Selanjutnya posisi kontrol guru dan restitusi. Jadi ada kurang lebih 7 cara untuk menciptakan daripada budaya positif tersebut. Jadi kalau yang pertama insya Allah sudah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, untuk merubah paradigma belajar. Paradigma belajar ini mau tidak mau kita harus sudah berpusat kepada murid. Terus bagaimana menghadapi dengan model murid yang berbeda-beda Bu Nabi? Nah, ini adalah tugas kita, ya kan? Makanya di awal itu kan kita ada yang namanya pemetaan kemampuan anak. Jadi kalau anak itu pandainya itu dalam bidang matematika, kok fisikanya nggak pandai atau biologinya nggak pandai, nggak usah dipaksakan Bapak Ibu. Tapi tetap kita dukung, jangan pula nanti dia nggak bisa maupun nanti, ya wes lah dibiarkan saja, tidak. Maka kita butuh mendukung mereka untuk terus berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ibaratnya itu kalau dia itu lebih menggemari atau lebih cinta matematikanya, pupuk saja matematikanya itu. Manakala itulah peluang dia menjadi orang-orang hebat. Terkadang anak-anak kita itu mungkin matematikanya nggak pandai, fisikanya nggak pandai, biologinya nggak pandai, tapi seninya bagus. Ada yang olahraganya bagus, benar
ada yang hanya beberapa mata pelajaran yang dia sukai, ya itu saja. Kalau suka ya dia itu semangat, begitu gak suka ya cuek-cuek ya kan. Dan inilah tugas kita, membimbing mereka, menuntun mereka untuk mengenali jati diri. Jangan pernah disalahkan. Lagi-lagi kita harus berpihak kepada murid. Memang berat Bapak Ibu, tugas kita seorang guru itu. Seperti hal yang disampaikan oleh Kiai Haji Dewantara, kita itu harus menuntut, jangan menuntut. Memang berat ya, kalau tidak dituntut anak itu tidak mengerjakan tugas nanti. Tapi ada trik-trik yang bisa kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Salah satunya nanti akan ada yang namanya posisi kontrol dulu. Nanti kita akan sama-sama belajar di situ. Jadi kalau perubahan paradigma insya Allah udah paham ya Bu, Ibu-ibu ya, atau Bapak-bapak. Nah, insya Allah kita berusaha untuk merubah paradigma belajar kita. Jangan hanya kita ini jadi objek pusat daripada belajar, tapi rubahlah menjadi student center, siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Jadi kalau perubahan paradigma seperti ini berawal dari bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma teori stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi ini yang disampaikan oleh Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah perilaku Anda. Awal itu masih kita lagi, tidak anak. Ubahlah perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, yaitu ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma. Jangan pernah menganggap anak itu nggak bisa, anggaplah yang baik-baik saja. Anggapan itu yang akan menghasilkan apa yang kita pikirkan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Stephen ini, ketika bagaimana kita ingin mengubah cara utama kita adalah mengubah kerangka acuan kita dalam berpikir, atau bagaimana kita merubah atau melihat dunia, atau kita berpikir tentang manusia. Jangan dilihat negatifnya. Kadang kita kalau ada seorang anak yang sudah sering melakukan kesalahan, itu boleh ya kita ingat. Padahal itu tidak dibenarkan Bapak Ibu. Maka jadikan itu adalah sebagai modal utama. Kalau kesalahan itu kalau kita menilainya itu kan sebagai hal yang negatif ya, maka ubah pola pikirnya. Kesalahan dia jadikan itu adalah kekuatan dia untuk bisa merubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi teori stimulus respon itu bagaimana sih? Seperti ini. Realita atau kebutuhan kita itu sama. Terus teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ini kan sama-sama ini. Realitanya kebutuhan kita sama-sama kepingin makan. Tapi teori kontrol belum tentu semua orang tuh mau makan nasi. Belum tentu semua orang tuh seleranya sama. Sama-sama nasi uduk atau nasi bungkus saja. Ada yang sukanya pakai ayam, benar tidak? Ada yang mau pakai ikan nilam misalkan, atau ada yang suka mungkin pakai ikan laut, atau juga mungkin ada yang suka pakai ikan lele mungkin. Nah, ini makanya sama-sama kebutuhan, tapi cara teori kontrol itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat itu hal yang sama, tetapi di dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contoh kecil, ini sama-sama kita di sini. Yang saya tanya sekarang, contoh ini, contoh kecil saja. Kalau saya, atau yang ini saja lah. Nah, saya tanya kepada Bu Rifa, apa yang Bu Rifa lihat? Airnya berkurang. Ini Bu Rifa, nah, ya kan? Kalau Bu Reni, apa yang Bu Reni tangkap dari yang saya pegang ini? Ya terserah, pendapat itu tidak ada yang salah. Apa Bu Reni kira-kira? Kalau menurut Bu Reni yang saya lihat, yang dilihat Bu Reni ini sama. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bu Rifa mengatakan airnya berkurang. Betul. Dari awalnya penuh, sekarang sudah tinggal setengah. Kalau Bu Reni memaknai atau melihat ini itu apa? Pelegas dahaga. Masya Allah. Nah, saya tanya kepada guru fisika atau Bu Ida, saya tidak lagi menyambutkan dengan mata pelajaran ini, hanya
apa yang jenengan tangkap dari yang saya pegang? Masya Allah, dia melihatnya dari segi seninya ada belenggu esnya. Coba orang sosiologi. Kira-kira ini tangkapan dari gambar yang sama, objek yang sama. Apa ini? Gak boleh sama ya? Kayaknya menyegarkan. Oh, kayaknya menyegarkan. Tentu orang ekonomi. Rasanya tidak sebanding harganya. Sesuai dengan mata pelajarannya membedakan. Sesuai dengan orang ekonomi. Terakhir mungkin orang kimia yang beritanya kayaknya ini. Orang kimia memaknai apa ini gambaran ini? Kau berisi air. Kau berisi air, Masya Allah. Mbak Ida, air kelapa, boleh. Kalau Ibu Ayu, ada nggak kaitannya dengan orang PKN ini atau dengan hukum ini? Cup. Ya, betul. Kap aja, kap aja ya. Oh, padahal tangkapan yang kita sama-sama lihat ini sama, yaitu kap yang berisi air degan, benar tidak? Tapi maknanya berbeda-beda, sama dengan teori yang kedua, stimulus atau respon. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi sesuai dari kontrolnya, setiap orang memilih gambaran yang berbeda. Belum yang terakhir adalah guru PJOK. Kira-kira ini Pak, apa yang ditangkap dari gambar ini atau objek ini Pak? Itu minuman segar. Minuman segar ya kan, apalagi kalau habis lari ya kan, pasti sangat menyegarkan ya kan, luar biasa. Jadi kita sama-sama, padahal kita melihat satu objek yang sama, tapi cara tangkapnya sudah berbeda. Sama dengan anak-anak kita. Kita itu kepinginnya mereka itu paham yang kita sampaikan itu. Tetapi karena itu karakternya berbeda, sifatnya berbeda, kemampuannya pun berbeda, maka yang diterima di dalam kepalanya pun kadang berbeda. Kadang kita pun beli sendiri. Kita nyuruh A, kita kasihlah stimulusnya itu dengan sebuah gambar segitiga ya buatin. Padahal buatin itu kepingin gambarnya sebuah bentuk 3 dimensi yang apa gitu. Oh, hasilnya luar biasa kan buatin macam-macam itu. Jadi seperti teori kontrol ini, mereka memiliki gambaran yang berbeda. Maka jangan pernah menginginkan anak kita itu dengan satu tujuan yang sama. Biarlah mereka lepas sesuai dengan keahliannya masing-masing. Ya, jangan pernah dibatasi. Ibaratnya jangan pernah paksakan ikan itu untuk pandai memanjat pohon. Tidak akan pernah bisa. Biarkan dia pandai berenang. Biarkan hanya monyet saja lah yang manjat itu. Jangan pula ikan disuruh manjat pohon. Akan hidup, pasti akan mati. Ya, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Tidak akan mampu kita Bapak Ibu. Teori stimulusnya seperti itu. Kita kepingin mengubah orang agar berpandangan sama. Iya kan? Benar tidak? Ya kalau aturannya seperti ini kan harus lakukannya nak. Harus itu pemaksaan. Maka sesuai teori kontrol, kita itu harus berusaha memahami lagi-lagi. Kita harus memahami orang lain tentang pandangan dunia. Jadi mungkinlah nanti dunia kita itu adalah mendisiplinkan siswa, ya kan? Awalnya ini dengan sebuah aturan, tapi dengan cara-cara, nah, ya kan? Yang akhirnya itu bukan lagi sebuah pemaksaan, tetapi itu muncul untuk apa? Untuk menghargai dirinya bahwasanya dia tuh mampu melakukan hal tersebut. Bukan lagi karena hukuman atau kepingin mendapatkan hadiah atau mendapatkan poin mungkin. Kalau kita selalu, ayo nak nyapu biar dapat poin lumayan, benar tidak? Iming-iming kita apa? Penghargaan, lagi-lagi penghargaan. Kalau nggak piket poin, nah, ibu catat di poin. Kalau nggak pakai sepatu hitam poin. Kita rubah lagi ya. Kita berusaha memahami orang, tapi dengan tujuannya sama. Selanjutnya, perilaku buruk tidak sebagai kesalahan. Kalau awalnya stimulusnya seperti itu, maka semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang kita ya kayak gitu, unik. Pinginnya itu masuk kamar mandi, tapi caranya yang unik. Ada yang lewat belakang, ya kan? Ada yang lewat depan. Tapi kadang lebih lucu lagi, malah yang lewat enggak semestinya lewat jendela, mungkin seperti itu. Padahal ya sama, kepinginnya ke kamar mandi. Nah, ini cara kita harus kita luruskan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol salah. Kalau teori kontrolnya hanya Anda, hanya diri
sudah muncul kesadaran. Kalau sudah sadar bahwa saya itu adalah sebuah kebutuhan, tidak perlu dikontrol oleh Bu Rifa, tidak perlu diteriaki Bu Reni. Jangan keluar pagar, tidak akan muncul itu lagi. Karena apa? Kita sudah mulai tanamkan. Budaya positif itu bukan untuk mengejar yang namanya penghargaan atau menjauhi yang namanya punishment atau hukuman. Tetapi ingat, kita mampu mengontrol diri sendiri. Termasuk mungkin saya, sampai saat ini saya belum bisa memberikan teladan yang terbaik. Mohon maaf, ya kan, tapi saya akan berusaha. Saya bisa mengontrol orang lain, yang selanjutnya teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena sejatinya teori kontrol mengatakan hanya dirinya yang bisa mengontrol diri kita. Kalau dikontrol orang lain itu rasanya itu kita malah kadang sakit. Benar tidak? Sama-sama kita ini. Sama-sama lah. Aten misalnya hari ini datang terlambat, lupa pulang ngasih pesan atau kirim pesan, kawan maaf terlambat, misalnya seperti itu. Sampai datang ke sekolah ada kawannya ini saya kasih contoh ya, saya tidak lagi ini ya. Kalau misalkan nanti ada yang tersinggung, saya tidak lagi sedang menyinggung serius. Saya ini ngomong apa adanya saja. Buatin telat saja terus. Misalkan seperti itu, maaf ya buatin ini bukan buatin, ini saya misalkan seperti itu. Padahal tadi sebenarnya buatin itu sudah berusaha berangkat tepat waktu, ternyata di tengah jalan kadang ada bocor ya kan, kadang jalannya tidak bagus atau mungkin yang lainnya kita tidak tahu. Tapi kita langsung aja nyelonong mengatakan hal-hal yang tidak tepat. Padahal harusnya yang pertama, buatin terlambat. Nah, itu jauh lebih akan membuat orang yang terlambat itu jadi ya Allah, di tengah jalan tadi itu ada monyet, misalkan seperti itu, atau ban saya tadi bocor, ya Allah buatin, tadi aja ada yang alhamdulillah ada yang nolong, itu lebih tenang. Nah, syukurlah buatin sampai sini, kalaupun banyak bocor, ya kan, udahlah terlambat, dimaki kawan pula, padahal di tengah jalan dia sudah kena, misalkan kesulitan, itu bukan tambah menjadikan ibarat orang kehausan itu nggak jadi lepas dahaga, tambahlah emosi, tambah nggak konsen disuruh ngajar anak, yang ada malah emosi. Sama dengan anak kita juga. Jadi ketika anak nanti kalau ada yang terlambat, jangan lambat terus, jangan itu pulang. Bapak, tanya sini, ibu kan dia, jangan pulang menikulir di tempat karena apa itu lebih menyakitkan, kadang itu anak akan menjadi down. Yang pertama nanti akan teori kontrolnya, tambahannya ya akan saya kasih ilmunya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi menciptakan pemilihan baru. Ini yang perlu kita sama-sama paham. Kolaborasi ternyata gini, Bapak Ibu. Saya itu sangat tertarik kemarin dengan yang maknanya kolaborasi. Ternyata kolaborasi itu gini. Jadi ketika mata pelajaran seni budaya itu tidak harus seni budaya atau yang masuk, bisa digabungkan. Misalkan penggabungan dengan mata pelajaran ekonomi dengan daya jual, itu bisa kita kolaborasi. Jadi nanti ketika jamnya ekonomi kita juga bareng buatin. Nah, jadi kalau ini tas yang hasil awalnya cuma beli 10.000, ketika sudah di apa kemarin buatin? Eco print itu menghasilkan harganya semakin tinggi. Misalkan seperti itu pas ini ya kan? Awalnya yang mungkin harganya cuma 10.000, kemudian ada batiknya bisa menjadi harga 20. Ini kan sangat menguntungkan dan ini bisa menjadi sebuah bisnis yang sangat baik. Misalkan seperti itu. Terus orang ekonomi pun mengatakan dan ini bisa dipasarkan misalkan seperti itu kan gabung kolaborasi. Bisa juga gabungan nanti dengan orang kimia ataupun orang mata pelajaran yang lain, PKWU ataupun yang lain. Bagaimana Bu Nafi itu? Dan pandai-pandai Bapak Ibu. Berarti tidak harus di dalam mata pelajaran itu orang seni saja yang masih tidak perlu kolaborasi, bisa atau gantian. Hari ini aku nggak bisa, aku masukkan kayak misalkan seperti itu bisa. Nah, kenapa tidak? Yang penting sama-sama tujuannya sama tercapai. Termasuk nanti mungkin dipasarkan atau diinikan dengan mata pelajaran matematika. Ternyata kalau dihitung itu, kan itu akhirnya ngitung lagi matematika jalan juga, ya kan? Cara menyampaikan distribusinya menggunakan bahasa yang baik, seperti ini terus jadi lakukan juga Pak Bu Reni, cara memasarkannya enak, sini Ibu ajar. Jadi ada bahasa-bahasa yang akan dipahami anak untuk mendistribusikan hasil karyanya.
dari sini ya sebenarnya ya ini ya kan, tapi dinilai dari sana ya beda itu menangkapnya suhunya sudah mulai turun, yang di sana misalkan seperti membuat segar ya kan, padahal sama objeknya sama seperti itu kepada penilaian kita kepada anak-anak kita. Selanjutnya kita masuk kepada disiplin positif yang terngiang atau yang tertancap di dalam kalbu kita atau pikiran kita selama ini itu kan, kalau disiplin itu pasti kaitannya dengan apa? Kira-kira Linda, saya kepingin memberikan saya pemantik yang disiplin, kira-kira berkaitan dengan apa? Peraturan. Oke, Bu Ayu dulu. Peraturan. Linda, tak boleh sama. Orangnya beda kan ya kan? Boleh, begitu dulu buatin. Disiplin positif. Selain peraturan, kalau dalam pikiran kita apa sih? Menghargai diri sendiri. Puas ini. Iya, silakan Bu Resti. Tepat waktu. Tepat waktu, mantap. Disiplin. Lanjut, ada yang lain? Bu Rina, kira-kira apa? Beraturan, menghargai diri sendiri, tepat waktu, luar biasa. Ada lagi kan? Iya, Bu Reni. Angkat tangan tapi. Iya, Winda. Disiplin berpakaian, boleh. Ada lagi? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, apa lagi? Banyak sekali ya kan. Nah, kita mulai dari satu persatu. Saya memberikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang? Seperti yang saya tanyakan tadi ya kan? Di benak Anda, apa yang terlintas di pikiran Anda? Kalau pertanyaan yang kedua, menurut Anda apa bedanya dengan hukuman? Beda. Oke, yang pertanyaan pertama sudah kita jawab tadi ya. Menurut Anda apa bedanya disiplin positif dengan hukuman? Iya, Bu Resti. Kalau disiplin positif itu melakukan sesuatu tanggung jawab dengan cara positif. Maksudnya tepat waktu. Ya, Kalau hukuman itu sesuatu yang peraturan kita langgar. peraturan yang kita langgar. Ya. Mantap jawabannya. Ada yang lain? Ya, Bu Lili, angkat tangan atau silakan. Oh, boleh silakan. Disiplin positif apa bedanya dengan hukuman? Menurut saya kalau disiplin positif itu karena kita bersifat adil dengan diri sendiri. Betul. Sementara hukuman adalah bentuk ketidakadilan kita dari tidak terhadap diri sendiri dan hasil dari ketidakadilan kita terhadap diri kita sendiri. Hasilnya ya kalau hukuman itu berarti nanti larinya itu kepada fisik, benar tidak? Tidak. Bukan ya? Tidak harus fisik. Oke. Berarti bentuknya ya. Ya. Nah, imbas daripada ya hasil kan. Hasil itu kan berarti imbas dari apa yang kita lakukan, benar tidak? Kalau kita terlambat, tentunya Hukuman. kita dapat hukuman atau yang namanya punishment ya kan? Oke, yang lain ada? Ada maksudnya lagi? Ya kita pelajari satu-satu ya. Jadi kalau berkaca atau kita mau mengurai benang kusutnya disiplin positif, maka kita tidak akan pernah terlepas yang namanya nilai-nilai kebajikan. Saya tuh sempat kemarin ya Allah, saya merasa bersalah. 2004 saya lulus S1, 2020 tahun saya mengabdikan ke dinas pendidikan ini ibaratnya ya kan. Saya telah banyak melakukan banyak kesalahan. Kenapa? Ya itu tadi, kita itu terlalu berobsesi sesuai dengan keinginan kita ke anak. Padahal itu tidak dibenarkan. Melalui atau ketika kita mengenal yang namanya nilai-nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Jadi kalau yang pertama, nilai kebajikan yang didasarkan atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu memiliki 5 nilai. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, nilai kebajikan. Yang kedua itu mandiri, kemudian 3 itu bernalar kritis, keempat itu berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Ini baru satu nilai, yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai kebajikan itu ternyata banyak sekali. Izin saya akan melengkapi karena di sini ada yang tertinggal dan saya tadi belum sempat untuk menambahkan nilai kebajikan yang sudah saya
kita mulai terapkan, ya ini profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan kita adalah sekolah yang bernotabene pondok pesantren, maka tentunya kan satu keyakinan ya kan, satu agama. Berbeda sekali dengan sekolah-sekolah umum yang multi, bukan hanya Islam dan Nasrani, bahkan mungkin ada yang Hindu ataupun Buddha. Itu sangat sulit sebenarnya bagi sekolah untuk membagi, tapi harus didasarkan dalam beriman atas apa yang diyakininya. Maka seorang siswa kalau sudah beriman itu wajib dia bertakwa kepada Tuhan yang dia yakini itu tadi. Tentunya kalau kita Islam kepada Allah kan seperti itu. Yang kedua adalah mandiri. Mandiri dalam arti di sini itu bagaimana? Mandiri itu maksudnya seperti ini. Jadi siswa kita ataupun kita ini khususnya guru itu kalau melakukan sesuatu itu tidak perlu lagi atas dasar perintah, atas dasar suruhan atau atas dasar maklumat. Tetapi hal tersebut itu adalah inisiatif dari diri kita sendiri tanpa adanya sebuah paksaan. Berasal dari sebuah kemandirian itu maka akan muncul nanti yang namanya ketulusan. Kalau sudah tulus, insya Allah dia pasti akan ikhlas. Dan kalau sudah ikhlas itu tidak akan ada yang namanya harapan, imbalan atau embel-embel yang lain. Dan kalau itu sudah mampu kita lakukan, masya Allah, tanpa kita minta, insya Allah itu kita akan mendapatkan. Tapi memang berat kita melakukan sesuatu yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih, tanpa dinilai sama orang lain. Ya kan Bapak Ibu? Masih ada embel-embel biar tidak terlambat. Dan seperti kita datang tepat waktu biar tidak ditegur Bu Nafi atau ditegur oleh Bu Ayu, ya kan? Atau mungkin ada perasaan malu sama siswa, ya kan? Dan itu yang menjadi motivasi kita untuk melakukan berangkat pagi, benar tidak? Maka mulai hari ini harus kita rubah. Saya berangkat pagi itu memang karena kebutuhan. Kalau saya tidak bisa berangkat pagi, bagaimana saya bisa mewujudkan siswa saya berangkat pagi? Karena saya adalah figur atau teladan. Yang ketiga, bernalar kritis. Bernalar kritis itu maksudnya seperti ini. Jadi satu materi tidak harus sesuai dengan apa yang kita pikir. Kita akan berikan pendapat atau berikan ide tersebut itu sebarkan kepada semua siswa kita. Mana yang menurut mereka, pendapat mereka, kita saring. Jangan hanya mengandalkan satu, menurut buku ini seperti ini nak, kamu tuh salah ya, nggak boleh. Pendapat siapapun itu pasti benar. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kembali lagi, bagaimana cara kita menyikapinya? Terus bernalar kritis ini mendasarkan apa yang kita pikirkan ini sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan? Secara teori, kalau kita tanya kepada Pak Irul, dia adalah seorang ustadz, ya kan? Dasar daripada hukum darah itu pasti haram, ya kan Pak Irul? Darah apapun kalau dimakan itu pasti haram. Nah, tapi akan ada menjadi halal, ya kan Pak Irul? Jika dalam kondisi tertentu. Nah, seperti itu. Maka ini nalarnya berjalan. Kok bisa Bu Nabi? Padahal itu sudah nasi itu. Darah apa itu haram. Oh, berarti dibacanya belum selesai nih. Nah, sama halnya mungkin hari ini. Hari ini kita mungkin sudah merasa hebat kalau kita sudah menguasai Word dan Excel. Padahal saat ini bukan itu saja. Kalau dulu kita udah bisa Word sama Excel aja udah dianggapnya mahir, ya kan? Menjalankan yang namanya komputer. Tapi hari ini sama-sama saya itu sampai, ya Allah, saya tertinggal jauh. Saya itu ketemu guru TK, guru SD, guru SMP, IT-nya tuh hebat-hebat mereka. Jadi kanvanya mereka itu masya Allah, saya baru banyak belajar kepada mereka. Ternyata tingkat pendidikan itu tidak menjamin daripada mutu atau kualitas, ya. Tetapi apa? Ini tadi asa kemampuan. Belum tentu loh yang hanya lulusan SMA itu tidak mampu untuk menjalan. Mampu saja asal dia mau terus belajar, ya kan? Sama dengan kita. Nah, kita ini sudah dianggap hebat loh sama guru-guru orang SMP atau SD ataupun mereka. Enak loh guru SMA itu udah hebat, sebenarnya dia ajar udah anak-anak besar. Pasti lebih kompleks persoalannya, benar tidak? Kalau ngajar anak TK pasti ngalemnya, suka nangisnya, benar tidak? Manjanya. Kalau nakal sama kawannya mungkin
ya terakhir nangis-nangisan, ya kan besok udah balik lagi, coba lagi SMA. Hari ini berangkat belum tentu besok itu sudah baik kan. Bisa itu mengarah. Ya sampai masalah tersebut berbulan-bulan, bahkan mungkin sampai tamat itu pun ada, kayak menaruh dendam. Dan itu tugas kita, tidak boleh lagi. Selanjutnya berkebinekaan global dan bergotong royong dan kreatif. Ini yang harus kita sampaikan tentang nilai-nilai kebajikan itu kepada anak-anak kita. Motivasi perilaku. Lanjut kepada motivasi perilaku. Sebagai seorang pendidik, motivasi apa yang motivasi perilaku? Lanjut kepada motivasi perilaku. Sebagai seorang pendidik, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Seperti hanya saya sampaikan tadi yang awal ya kan. Yang pertama, ini sesuai yang saya alami atau yang saya rasakan ini ya kan? Atau diri kita rasakan. Sebagai seorang pendidik, kira-kira ini Bapak Ibu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Yang pertama, apakah Anda hadir itu karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah Anda dan tidak ingin mendapatkan surat teguran, atau ingin menghindari yang namanya ketidaknyamanan dan hukuman? Atau yang kedua, motivasi yang kedua, Anda ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan dari seseorang atau orang lain. Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, kemudian guru-guru Anda, serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Ini tidak perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Ini adalah jawaban monoton dalam diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Kira-kira ini yang mana saya ini motivasi ini? Apa yang pertama? Kalau yang pertama rasanya tingkatan kita ini masih tingkatan yang sangat rendah, hanya kepingin menghindari yang namanya teguran, hanya ingin tidak dapat SP, ya kan? Atau menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua, ingin mendapatkan sebuah penghargaan, ya kan? Atau yang ketiga, tapi saya sangat berharap sekali kita semua itu mampu nanti berada di posisi yang paling tinggi, yaitu kita menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kita ini mampu menghargai diri sendiri, karena kita ini sejatinya ketika memberikan teladan yang baik itu kita memberikan contoh atau menghargai diri kita, dan secara tidak langsung kita memberikan contoh kepada orang lain. Tapi memang berat ya Bapak Ibu ya, sangat berat, saya juga merasakan itu. Tapi tetap kita akan berusaha. Sejatinya motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal, yaitu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya kan? Untuk mendapatkan imbalan, atau yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku. Contoh kasus ini, kira-kira nanti saya minta pendapatnya ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah kasus misalnya, atau yang terjadi di sekolah kita. Ini ada seorang anak yang bernama Iva, kurang menguasai pelajaran matematika. Ini sering ya di anak kita ini ya kan. Sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Benar tidak? Anak kita ada yang seperti itu kan? Unik mereka ini ya kan. Dan pada saat guru matematikanya ini Pak Seno, atau ini nanti langsung aja Bunda atau Bunda, menanyakan pertanyaan kepada Iva, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas akhirnya tertawa. Dan ini yang sering terjadi, benar tidak? Kita sebenarnya itu kepingin membuat anak itu jerah, ya kan? Ternyata itu, nah nanti kita sama-sama bahas. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di dalam kelas memegang hidungnya. Nah, kira-kira ini saya boleh bertanya,
tindakan Pak Seno ini menurut Bapak Ibu ini kira-kira menurut jenengan ini Bapak Ibu bener lah tadi? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Ya, senior, boleh. Kalau menurut ini nggak ada senior. oh ya nggak ada senior, semuanya senior. Ah iya, sama senior. Saya semuanya senior. tindakan Pak Seno itu kurang tepat. Kenapa? Karena justru tindakan tersebut akan menjatuhkan mental anak tersebut. Oh gitu. Karena tidak semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Mungkin dengan dia di matematika, tapi jika menyampaikan argumen di bidang studi yang lain, mungkin dia lebih mampu dibandingkan matematika. Jadi tidak boleh memukul rata kemampuan anak itu sama. Menurut saya kurang tepat. Mantap. Ada yang lain yang mau berargumen atau memberikan pendapatnya? Ya, dipersilakan. Siapa saja, tidak ada batasan, saya tidak akan menunjuk. Saya akan belajar untuk student center, berpihak pada murid. Siapa saja boleh berargumentasi. Kalau sudah ditunjuk itu berarti saya menghendaki Bu Ida, menghendaki Bu Lili, atau menghendaki Bu Atin. Siapa saja boleh. Ya, silakan. Ada lagi? Satu pendapat lagi lah. Iya lah. Gimana? Ada? Kira-kira? Sama kayak Ibu Lili? Atau mungkin ada yang lain? Tidak setuju atau mungkin ada yang setuju? Ya aja, biar respect kapok. Misalnya seperti itu. Ada? Nggak ada? Semuanya hampir sama dengan jawaban Bu Lili? Masya Allah ya, kita coba pretelin satu persatu. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi? Betul? Tidak. Mengapa? Bisa menjatuhkan harga diri seorang anak. Bahkan mungkin anak itu besoknya udah nggak mau sekolah lagi saking malunya. Ada kasus seperti itu, ya kan? Anak kita ditertawakan temennya, biasanya udah nggak mau sekolah, nggak mau lah, aku dibully. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, kira-kira ini tindakan Pak Seno tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman sama konsekuensi ini agak-agak mirip ya Bapak Ibu ya. Terus kira-kira kalau misalkan dengan jawab hukuman, itu jawabannya apa? Harus ada alasan. Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Tindakan Pak Seno tadi kepada Iva, dia disuruh menunjuk hidungnya maju ke depan kelas sambil menunjuk hidungnya, bahwasanya dia tidak bisa menjawab tadi pelajaran matematika. Itu kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang saya perhatikan ini perbedaan dan antara hukuman dan konsekuensi. Iya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Iya, silakan. Bu Ayu. Kalau menurut saya hukuman. Hukuman. Karena apa ya namanya membuat si tadi kan si IPA ya tidak salah. Iva, betul. Tadi suruh maju ke depan, disuruh menunjuk hidungnya begitu. Kalau menurut saya itu termasuk hukuman. Seharusnya Pak Seno tidak melakukan hal tersebut. Mantap sekali Bapak Ibu. Jadi hukuman dan konsekuensi itu kalau orang mendengar tuh hampir bisa dikatakan sama. Ternyata beda Bapak Ibu. Nanti kita pelajari ya. Jawaban Ibu Ayu alhamdulillah luar biasa. Saya pelajari dulu ya karena di sini penjelasannya nggak ada. Jadi kalau yang namanya sebuah hukuman itu jatuhnya itu secara fisik. Contoh, Pak Irul dapatlah anak itu ketika dia piket terlambat, anaknya suruh push up 10 kali misal, itu hukuman karena kan berkaitan dengan fisik. Nah, beda lagi misalkan anak tersebut terlambat 10 menit misalkan sama-sama 10 menit, tapi di awalnya itu diberi awalnya sudah dikasih sebuah kesepakatan. Jika kalian nanti terlambat lebih dari 10 menit atau kurang dari 10 menit, maka kalian misalkan harus membawa surat dari kepengurusan, misalkan seperti itu. Itu juga sebuah beban loh Bapak Ibu, jangan dikira ya ngambil surat rekomendasi dari pengurus itu nggak beban loh. Kenapa? Di sananya juga kena ceramah oleh Mbak Pengurus sama Kang pengurus itu. Tapi karena itu sebuah kesepakatan
jatuhnya kepada konsekuensi. Tidak ada yang namanya bentuk fisik, tidak disuruh skojang atau lari lapangan. Tapi kalau sudah lari putar lapangan gitu itu sudah masuk dalam ranah hukuman. Dan itu sangat-sangat kalau bisa itu dihindari lagi karena sudah tidak zamannya kita menghukum anak. Jauh lebih baik kita larinya kepada konsekuensi, maka larinya kepada kesepakatan atau keyakinan yang sudah sama-sama kita buat. Tentu yang dibuat anak itu akan diingatnya. Saya itu senang sekarang sama anak kelas 10 putra. Saya tidak menemukan anak tidur lagi meskipun jam terakhir. Karena di awal saya sudah sampaikan jangan lupa kesepakatan kita ada 7. Yang pertama ini. Yang ketiga misalnya terakhir itu harus bahagia. Jadi memang fun sekali, happy mereka kan. Dan di situ mereka sepakat ketika saya berikan jika tidur maka wajib atau harus membersihkan muka dulu. Pokoknya nggak boleh tidur langsung gitu. Kalau tidur saya ingatkan siapa ini yang tidur, konsekuensinya. Mereka sadar tanpa saya harus marah-marah. Siapa itu yang tidur ya? Oh si Abu. Si A, gimana konsekuensinya? Kesepakatan belajar kita bagaimana? Kita tidak ada yang tidur, sama-sama kita menghargai diri kita dan juga orang lain. Sejatinya untuk mewujudkan disiplin positif, manusia tidak pernah lekang dari yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kesenangan, yang kedua itu kebebasan, yang ketiga itu adalah penguasaan, yang keempat cinta dan kasih sayang, yang kelima adalah bertahan hidup. Ini sama-sama lagi kita tahu. Memang ini kelihatannya sekilas sangat simpel bahasanya, tapi maknanya dalam sekali loh. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang serta penguasaan. Jadi dalam mempelajari kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari cinta dan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan, maka kebutuhan dasar manusia itu intinya atau sejatinya semua yaitu guru dan murid lakukan itu adalah merupakan sebuah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk yang tengah tadi bertahan hidup melalui apa? Melalui kebebasan, ya kan? Benar tidak Bapak Ibu? Diperolehnya melalui kasih sayang, kemudian melalui kesenangan, ya kan? Karena hanya ingin bertahan hidup. Cinta dan kasih sayang serta kebebasan itu adalah cara ataupun lika-liku yang harus mereka ikuti. Mari kita kepada posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Lagi-lagi apa lagi? Tapi insya Allah Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan bahasa ini ya. Restitusi. Bukan Bu Resti ya, yang ada restitusi di tempat kita. Nah, kali ini tapi pakai I ya kan? Kali ini pakai I. Posisi kontrol dan restitusi ya kan? Jadi ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti restitusi itu adalah cara menyelesaikannya. Nanti pakai apa? Pakai segitiga restitusi. Yang pertama posisi menghukum. Ini kayaknya saya kayak. Ini posisi saya yang sebelumnya. Posisi menghukum yaitu bisa menggunakan fisik maupun verbal. Contoh kalimat yang sering kita ucapkan sebagai seorang kamu salah, itu nggak boleh lagi. Ya, itu menghukum. Sama yang disampaikan oleh Pak Sena tadi. Ya kan harus maju, kemudian memegang hidungnya. Bukan hanya lagi itu bentuk kalimat verbal lagi, tapi bentuknya sudah menggunakan fisik. Dia harus maju ke depan, ya kan? Menjatuhkan harga dirinya. Anak suruh maju, apalagi pakai megang hidung. Kalau nggak kuat mentalnya, bisa pingsan kalau saya. Kalau menurut saya ya kan. Selanjutnya, yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Ini biasanya guru bersuara lembut.
Dan ada yang marah-marah. Jadi saya apa namanya ya? Ya mau marah nggak bisa. Kecewa. Diam ya. Kak. Besoknya pas masuk ke kelas langsung ngomong kayak gitu. Ibu sangat kecewa sekali. Jadi mereka diem semua. Kira-kira menyesal nggak ini sekarang Mbak Den? Menyesal. Iya betul sekali. Secara tidak langsung kita menyakiti ya kan. Padahal kita tidak tahu kenapa alasan mereka kok bisa terlambat berjamaah. Tentunya yang ini nanti yang harus kita lakukan melalui sedikit restitusi. Identifikasi anak tersebut itu melakukan itu berjamaah itu kenapa? Nggak mungkin lah. Kalau satu aja mungkin itu kesalahan satu anda. Ini sampai satu kelas tentunya ada alasan yang sangat fatal. Ya kan? Ini udah di sana salah, di sini juga disalahkan lagi. Wes tambah lengkap lah penderitaannya mungkin seperti itu ya kan. Ya sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Iya, lanjut. Kalau lagunya sambil ketawa bercanda itu boleh. Sama. Kalau membuat orang merasa tidak nyaman jatuhnya itu Kita bilang. contoh. Apa dah? Agak sedikit baru aja jalan. Oh gitu. Jauh lebih baik ketika bahasanya diperbaiki lagi. Nah, kita kan sebenarnya kita bingung mengoreksi mereka, ya kan? Ya kan? Tapi karena kalimatnya yang kurang tepat jadinya habis anjok dijatuhkan lagi ya. Sakit itu. Yang ketiga posisi teman. Karena pernah kita berada di posisi ini, biasanya guru itu tidak menyakiti murid, namun tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara guru dan contoh. Ayolah, bantulah ibu demi ibu atau bapakmu. Atau masa kamu gak kasih sama ibu nak? Ibu udah sampai capek nih, menjelaskan tadi. Masa kalian gak bisa? Jadi suruh deh, benar tidak? Pernah kan kita? Apa sih ada berapa kata kalian tuh? Wah, makanya seperti itu. Ibu udah jelaskan. Hah? Gak apa dia kan? Oke, nanti saya kasih yang terakhir ya Ibu ya. Oke. Tapi pernah kan kita berada di posisi ini? Tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Bahkan betul. Kadang kita malah dianggapnya tidak berharga ya kan? Rasa-rasa cemek gitu. Enggak, saya punya jurus nanti ya. Tenang aja. Mudah-mudahan berhasil. Tapi memang luar biasa. Kayaknya ini Bu Asri yang sering. Ayolah, besok jangan terlambat lagi. Benar tidak Bu Asri? Tapi kita nggak menyakiti ya kan? Tapi ada rasa lebih kok kebangetan ini wes tak deketi kok ini ya nggak berubah. Yang keempat, posisi pemantau. Biasanya guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi. Contoh, peraturannya apa? Nah, ini pemantau ini. Apa yang terang melanggar contoh ini pakai sandal? Pakai sandal lagi. Benar tidak? Betul. Pakai celana apa ini? Ya kan, ya sering ini. Nah, atau yang ini, masya Allah, posisi manajer. Posisi manajer itu biasanya guru sesuatu bersama murid. Mempersilakan murid bertanggung jawab atas perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi. Kayaknya ini belum yang kita lakukan. Benar tidak Bapak Ibu? Ya, sama-sama kita renungi dari kata-kata ini. Guru bersama murid, ya kan? Biasanya guru berbuat sesuatu bersama murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahan sendiri. Contoh, apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Ini adalah bentuk daripada pertanggungjawaban atas kesalahan. Nah, ini nanti akan dikembangkan di segitiga restitusi. Berawal dari yang pertama, contoh nih, ini ada sebuah kasus. Kasus ya, kasus 4. Kasusnya nggak ibu. Saya pula di sini tadi. Lalu pada slide-nya saya kelupaan kasusnya. Jadi kasusnya seperti ini. Contoh ya, langsung saya sampaikan saja ya. Ini misalkan ibu ketemu sama anak yang sering kali tidak mengerjakan tugas. Sering kan? Benar tidak? Sering? Benar tidak? Kira-kira ini yang menyelesaikan itu siswa atau kita?
Maka yang kita tawarkan yang pertama adalah kita ya sertifikat restitusi. Nah, menstabilitas kan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi yang pertama itu menstabil kan identitas itu seperti ini. Dipanggil anaknya, kita identifikasi, kita tanya Ananda misalkan Zaki, misalkan sering kan Zaki nih, jangan di kelas, misalkan jangan di kelas. Kalau perlu bawa ke kantor atau di tempat yang nyaman lah, agar bisa ada hubungan baik. Tanya, Zaki, hari ini tadi ada tugas ibu, benar? Sudah dikerjakan? Tadi dia jawabnya belum. Ya kan? Belum. Kira-kira itu benar atau tidak? Pasti tidak yang kita tanyakan. Tidak itu tanyakan dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita kan salah satunya yaitu bertanggung jawab. Lagi dengan itu. Kira-kira itu sesuai enggak dengan keyakinannya sudah kita buat, kesepakatan kita yaitu bertanggung jawab. Oh belum bu, tidak sesuai. Terus kalau tidak sesuai kira-kira manusia itu kan hampir lah semuanya pernah melakukan kesalahan ya kan? Tentu kita juga bisa atau harus
Nah, pertemuan berikutnya. Hah? Pertemuan berikutnya. Ya, di modul 2 kan? Ya. Belum. Udah masuk? Belum. Baru 1 TPM, Pak. Oh. Dari sini Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan, silakan. Panas ya, Masya Allah. Tambahan Bu untuk Iya. kesepakatan kelas. Kesepakatan itu kan dibuat karena kebetulan kita ini udah mau selesai ya kan. Iya. Nanti di tahun ajaran baru setiap wali kelas membuat kesepakatan kelas. Itu yang pertama. Memang sebenarnya sih keyakinan atau kesepakatan kelas ini dibuat ketika kapan saja kita mengajar di awal pembelajaran, biasanya seperti itu. Tetapi untuk di kelas juga kalau bisa dibuat dan ditempel di dinding begitu. Paham ya Bapak Ibu kira-kira? Jadi ada yang namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kan berarti miliknya wali kelas. Paham ya? Kalau kesepakatan belajar berarti miliknya personal guru masing-masing. Jadi boleh lebaran di mana saja. Ini adalah area kita. Mau ditempel di mana saja, nggak ada masalah. Jadi jujur enggak, tambah bagus asal penataannya kita tata yang bagus, tidak ada yang jelek. Semuanya kan tergantung penilaian kita. Ya asal rapi, terus naruhnya juga sesuai pada tempatnya, ya kan? Kemudian di kertasnya ini mungkin adalah PR kita ini masih lagi-lagi keamanan. Tapi insya Allah akan saya usahakan minimal nanti akan ada salah satu dulu lah kelas mana yang akan saya jadikan percontohan gitu kan. Kira-kira bisa itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini bukan kepingin mendiskriminasikan, bukan. Jadi kalau misalkan nanti itu kan ada yang ini saya akan bantu dengan misalkan kelas yang terbaik akan kita jaga keamanan, misalkan kita apa namanya kasih kawat atau apa namanya buat trali. Karena di akhir ini nanti tuh saya akan sering ada kunjungan dan itu memang langsung masalah kelas. Jadi hasil itu kan bukan hanya saya ngomong di ini, di forum ini, tapi langsung action. Jadi kalau misalkan contoh, kelas yang terbaik yang mana, kan kita amankan. Misalnya nggak aman, di HP sudah dibikin bagus-bagus, dijebol misalkan seperti, kan saya misalkan contoh seperti ini di kelas gini lah. Maka saya bikin nanti di sini adalah saya terali besinya. Misalkan udah diterali terus itu di ini, masa juga dijebol kan kebangetan. Atau mungkin terakhir adalah pasang CV itu lah. Ya kan? Mungkin diusahakan dalam waktu dekat ya Bu Aya ya, CCTV itu segera untuk direalisasikan dan mudah-mudahan tidak di otak-atik lagi, tapi tetap koordinasi ya kan, kerjasama dengan pengurus pondok. Kan terakhir kemarin memang kepada kepengurusan tentang spanduk, kemudian MCK yang kotor, apakah masih separah itu Bu? Ini saya belum sempat ke bawah. Sudah tidak. Ujian penghargaannya ketiga, menghargai dirinya sendiri. Kira-kira nih teori motivasi yang mana? Yang kedua, yaitu mendapatkan stiker bintang. Adakah cara lain agar murid kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu ini ada cara yang lain? Karena sudah terbiasa dia dengan stiker bintang yang diberikan oleh ibunya tadi, ya kan? Begitu diganti guru pengganti, kembali ke asalnya lagi, ya kan? Karena tidak ada penghargaan. Nah, kira-kira ada tidak? Ada, ya. Silakan. Dengan menumbuhkan kesadaran diri pada Kira-kira caranya bagaimana itu? Ya. pentingnya Berbaris. berbaris dengan rapi. Jadi itu lagi kepada penanaman budaya positif, ya kan? Benar tidak? Disiplin antri, ya kan? Cermin pribadi, tidak rebut-rebutan. Lagi-lagi pemahaman, ya kan? Pendidikan lagi yang kita sampaikan, penguatan karakter kepada anak, ya kan? Satu lagi Bu, Iya, silakan. perlunya adanya pembiasaan. Iya. Karena kalau tidak ada pembiasaan, maka anak itu tidak lupa dia. Lupa apa yang seharusnya dia lakukan gitu. Betul. Maka lagi kembali kepada pembiasaan atau nilai-nilai yang harus kita tanamkan secara kontinu, ya kan, dan bertelan. Jangan hanya di awal sebenarnya. Kita berangkat pagi, di awal aja. Berikutnya udah enggak lagi. Tidak, tapi bertelan.
kelanjutan. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Insya Allah yang tadi sudah saya sampaikan ya, segitiga restitusi tadi. Nah, ini ada bentuknya. Jadi segitiga restitusi, kenapa disebut segitiga restitusi di sini? Menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan atau kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan tadi ya. Dalam segitiga restitusi itu tentu yang di sini kan validasi tindakan. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut, ya kan? Kita tanyakan itu, kenapa tadi kok tidak mengerjakan tugas itu? Apa alasannya? Ngantuk bu, tadi malam begadang, atau kemarin disuruh kerja di pondok bu. Kadang kan kita tidak tahu-taunya anak itu udah tidur aja. Lagi kurang saya kaku, kadang kita nggak tahu anak kita sakit pun, ya kan? Asal udah tidur, kamu tidur aja. Padahal sebenarnya dia sudah menahan sakit. Nah, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Stabilkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu pun pernah. Tapi, ya kan, harus kita ingat. Tapi, tentunya kita bisa memperbaiki dari kesalahan itu. Ya kan, apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Tentu dengan ini. Keyakinan terus apa yang telah kita sepakati sih kan? Tanggung jawab. Terus apa yang harus kamu lakukan? Nah, seperti itu, balikkan saja. Sama halnya ketika kita kepada anak kita, benar tidak Bapak Ibu? Ya kan? Anak-anak kita yang kecil tuh baru tahu, Masya Allah. Saya tuh sering ditagih itu, Masya Allah. Kadang saya diingatkan sama hal yang kecil itu. Tapi itulah, anak kecil itu memang kelihatannya kecil, tapi otaknya memang brilian. Maka berbuatlah kita kalau jadi orang tua ini mengamal sesuatu yang baik, biar apa terangkat dengan baik apa yang dia terima. Jadi kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya? Kamu ketika sudah besar baru kita tanya kita tentunya ketika masih kecil menjadi apa? Kita akan diingat itu Bapak Ibu. Jadi dokter, jadi pilot, jadi polisi. Dan persekusi, awal sudah. Contoh kesepakatan. Kalau yang ini kayaknya insya Allah semuanya sudah paham ya. Contoh kesepakatan. Atau ada yang belum dipahami tentang kesepakatan? Kesepakatan kelas itu yang jelas atau keyakinan kelas itu setiap anggota kelas itu pasti perlu belajar ya kan. Terus melakukan tugas, terus senang. Yang tidak pernah kalah itu tadi bahagia. Jangan pernah menyelipkan hal bahagia. Kalau udah nggak bahagia itu kasihan Bapak Ibu. Tapi kalau sesuatu yang sudah dikerjakan dengan bahagia, meskipun sakit kayak Pak Irul tuh, olahraga padahal jalan nggak ada seneng-senengnya kalau menurut kita, apa ya pakai senengannya jalan. Tapi karena dia itu senang, bahagia, mau itu ya kan Pak Irul. Entah kebahagiaan yang model apa yang mereka rasakan, tapi ya masih penting lah anak-anak di lapangan daripada jalan. Kalau saya mikirnya, itu mindset kita berbeda. Ternyata anak itu jauh lebih bahagia ketika diajak keluar, yang mungkin itu cara refreshing dia Pak Irwan. Mungkin karena sudah 24 jam kali 7 nggak pernah keluar, ya kan? Ya di asrama ketemunya yo itu pojok itu ya kan? Diajak keluar meskipun lewat jauh. Nah, karena ya kemarin juga waktu bilang kenapa harus dijaga. Jadi saya sejak berpikir kan sekarang sudah diantarkan ke bawah pagi. Rombongan yang kelas 11 itu dia tidak lagi gitu. Jadi tadi itu saya cek sudah ada setara yang kemarin saya temui kan. Itu makanya kita kan harus melakukan juga pembenahan dan memang harus continue itu yang paling penting. Ya kan? Kadang kita ini kan sergap di awal begitu dikenal udah merasa nyaman, lupa anaknya sudah mulai kumat lagi, benar tidak? Kitanya menganggap anaknya sudah baik, ini nggak perlu kita awasi lagi. Jadi akhirnya terulang kembali ya kan? Continue itu memang penting. Ada yang lain Bapak Ibu? Apa dia perlu tanyakan tentang disiplin positif? Insya Allah bisa ya kan? Pas kan lelah ya? Siang ya kan? Insya Allah mudah-mudahan lah yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas dukungannya dan mohon maaf saya telah menyita waktu istirahat
Ibu masih menyempatkan waktu untuk belajar lagi bersama saya tentang disiplin positif ini. Intinya semoga bermanfaat apa yang kita peroleh siang ini. Ihdinas siratal mustaqim, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.